Halo semua, berjumpa lagi di channel ini ya, Foto Official. Terima kasih telah berkunjung kembali. Eh, Bicara tentang jenius sejati ya, kita tak bisa melupakan Leonardo da Vinci, pelukis, ilmuwan, insinyur, dan penemu. Dia adalah puncak dari Renaissance Eropa, sebuah zaman di mana seni dan sains bersatu dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia disebut-sebut sebagai salah satu seniman terbesar dalam sejarah. Siapakah Leonardo da Vinci yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar sosok yang jenius? Atau mungkin dia lebih rumit dari apa yang sering kita baca di buku-buku sejarah? Pernahkah teman-teman membaca The Da Vinci Code ya? Novel karya Dan Brown? Novel kontroversial yang membangkitkan gelombang minat baru terhadap karya-karya dari Leonardo da Vinci. Tiba-tiba karya-karyanya yang dulu yang hanya dianggap sebagai mahakarya seni mulai dipandang sebagai teka-teki yang penuh dengan simbol-simbol rahasia. Pertanyaan terbesar, apakah ada pesan tersembunyi dalam lukisan-lukisan karya Leonardo da Vinci? Novel ini menggambarkan The Last Supper sebagai lebih dari sekedar perjamuan terakhir Yesus dengan para rasulnya. Tokoh Robert Langdon dalam cerita meyakini ada petunjuk tentang keberadaan keturunan langsung dari Yesus di dalam komposisi lukisan tersebut. Protagonis ini ya mengajak pembaca untuk melihat ulang simbol-simbol yang mungkin terlewatkan. Di satu sisi, novel ini sukses besar dengan jutaan kopi terjual dan versi film yang memecahkan rekor box office. Namun ya, di balik ketenarannya, The Da Vinci Code juga menuai kritik pedas. Banyak ahli sejarah dan teolog yang merasa bahwa karya ini memutarbalikkan fakta. Da Vinci yang sebenarnya adalah seorang seniman jenius dengan ketertarikan yang mendalam pada anatomi dan teknik ilmiah, tiba-tiba digambarkan sebagai seorang konspirator yang menyembunyikan rahasia besar Gereja Katolik. Pertanyaan yang patut diajukan, apakah publik bisa membedakan antara fakta dan fiksi? Ataukah kita hanya tertarik pada apa yang sedang sensasional? Da Vinci ya, lahir tahun 1452 di desa kecil Vinci, Italia, sebagai anak luar nikah dari seorang notaris dan seorang petani. Masa kecilnya tidaklah glamor, namun mungkin inilah yang membuat Da Vinci menjadi sosok yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Tanpa pendidikan formal yang ketat, Da Vinci muda lebih sering bermain di alam dan mengamati dunia di sekitarnya. Minat Da Vinci pada alam kemudian menjadi fondasi bagi karyanya. Sejak usia dini, ia tertarik pada fenomena alam seperti pergerakan air, formasi awan, dan anatomi hewan. Pada usia 14 tahun, Da Vinci pindah ke Florence dan menjadi murid dari Andrea del Verrocchio, salah satu seniman terkemuka saat itu. Di sini, Da Vinci belajar dasar-dasar seni, termasuk melukis, memahat, dan bahkan memahat logam. Tetapi ya, yang membuatnya istimewa bukan hanya keterampilannya melukis. Da Vinci adalah seorang pengamat yang sangat luar biasa. Dia menulis catatan tentang apa yang dilihatnya, dari anatomi tubuh manusia hingga cara burung terbang. Di sini ya, kita mulai melihat benih dari seorang seniman yang tidak hanya tertarik pada keindahan, tetapi juga pada ilmu pengetahuan. Apa yang membedakan karya Leonardo da Vinci dari pelukis-pelukis lainnya? Jawabannya terletak pada perpaduan antara sains dan seni. Bagi Da Vinci, melukis bukan sekedar mengaplikasikan warna di atas kanvas. Dia percaya bahwa seni harus mencerminkan kenyataan sedetail mungkin, dan untuk itu seorang seniman harus memahami ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, studi Da Vinci tentang anatomi memungkinkan dia untuk melukis tubuh manusia dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya di zaman itu. Lihatlah salah satu karyanya yang paling terkenal ya, yaitu Vitruvian Man. Gambar ini bukan hanya karya seni ya, tetapi juga studi geometris dari tubuh manusia. Di sini, Da Vinci menggabungkan ide-ide dari arsitek Romawi, Vitruvius, dengan pengamatannya sendiri tentang proporsi tubuh manusia. Pesan yang ia sampaikan jelas manusia adalah pusat dari alam semesta. Dan untuk memahami alam, kita harus memahami diri kita sendiri.
Tapi tidak hanya anatomi ya yang menjadi fokusnya. Dalam lukisan seperti Mona Lisa dan The Last Supper, Da Vinci menggunakan teknik stumaho, menciptakan transisi halus antara cahaya dan bayangan yang memberikan kedalaman dan kehidupan pada karyanya. Senyum misterius Mona Lisa adalah contoh sempurna dari bagaimana Da Vinci menggabungkan teknik ini untuk menciptakan ekspresi yang ambigu, membuat kita bertanya-tanya apakah dia benar-benar tersenyum atau mungkin ada lebih dari itu. Kita tidak bisa membicarakan Leonardo da Vinci ya tanpa menyebutkan karya-karya besarnya. Mona Lisa adalah lukisan yang telah menjadi ikon global. Namun sedikit yang tahu betapa revolusionernya karya ini ketika pertama kali diciptakan. Tatapan Mona Lisa yang tampak mengikuti kamu kemanapun kamu pergi hanyalah salah satu keajaiban teknik yang diterapkan Da Vinci. Kemudian ada The Last Supper, sebuah karya yang menggambarkan momen dramatis Yesus mengungkapkan bahwa salah satu muridnya akan mengkhianatinya. Da Vinci tidak hanya menangkap ketegangan emosional dalam momen tersebut ya, tetapi juga menggunakan teknik perspektif untuk menciptakan ilusi kedalaman yang luar biasa. Setiap detail dalam lukisan ini memiliki tujuan, gestur tangan para murid hingga komposisi meja. Ini adalah mahakarya yang menuntut kita untuk melihat lebih dari sekedar permukaannya. Namun seberapa jauh kita boleh menginterpretasikan simbol-simbol dalam karya ini? Disinilah letak tantangan bagi kita sebagai penikmat seni. Haruskah kita menerima interpretasi tradisional, ataukah kita, seperti yang diusulkan dalam The Da Vinci Code, mencari pesan tersembunyi di balik goresan kuas? Hanya berhadapan dengan ide-ide kontroversial ya, Da Vinci juga menghadapi rivalitas sengit dengan sesama jenius Renaissance, Michelangelo. Dua seniman ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam berkarya. Da Vinci adalah seorang seniman yang fokus pada detail-detail halus, sementara Michelangelo lebih dikenal dengan gaya dramatis dan monumental, seperti yang terlihat dalam patung David. Persaingan mereka mencapai puncaknya ketika keduanya ditugaskan untuk melukis mural besar di Palazzo della Signoria. Namun proyek ini tak pernah selesai, dan karya-karya awal yang mereka hasilkan untuk proyek tersebut ya hilang dalam sejarah. Meskipun demikian, persaingan ini mendorong mereka berdua untuk mencapai puncak kreativitas mereka. Keduanya mungkin berbeda, tetapi tak dapat disangkal bahwa rivalitas ini adalah bahan bakar bagi karya-karya terbaik mereka. Gereja Katolik adalah patron besar bagi para seniman pada masa Renaissance, termasuk Da Vinci. Namun hubungannya dengan gereja tidak selalu mulus. Meskipun gereja memesan banyak karyanya, beberapa aspek kehidupan pribadi dan penelitiannya justru membuatnya menjadi sosok yang kontroversial. Misalnya, studinya yang mendalam tentang anatomi manusia, termasuk pembelahan tubuh, membuatnya dianggap melanggar norma-norma etika dan spiritual ya pada saat itu. Lalu ada The Last Supper yang seringkali menjadi bahan perdebatan. Banyak yang menganggap lukisan ini penuh dengan simbolisme yang mungkin dianggap subversif oleh pihak gereja. Tetapi apakah benar Da Vinci bermaksud untuk menyembunyikan pesan-pesan rahasia dalam karyanya? Atau ini hanya spekulasi belaka? Leonardo da Vinci adalah sosok yang luar biasa dalam banyak hal. Dia tidak hanya seorang pelukis, tetapi juga seorang ilmuwan, seorang insinyur, dan bahkan seorang pemikir bebas. Karya-karyanya menantang kita untuk memandang dunia dengan cara yang berbeda, melihat lebih dalam, dan mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman. Namun itulah esensi dari kejeniusan dari Da Vinci. Dia memprovokasi kita untuk berpikir, merasa, dan bertanya. Jadi, apakah The Da Vinci Code benar-benar rahasia tersembunyi di balik lukisan-lukisan Da Vinci? Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi satu hal yang pasti, Leonardo da Vinci adalah teka-teki abadi yang akan terus menginspirasi dan membingungkan kita, bahkan berabad-abad setelah kematiannya. Ada beberapa film dan serial ya yang mengangkat kisah tentang Leonardo da Vinci, baik dalam bentuk fiksi maupun dokumenter. Ada Da Vinci Demons tahun 2013 sampai 2015. Kemudian ada Leonardo tahun 2021. Kemudian ada The Agony and the Ecstasy tahun 65. Kemudian ada Inside the Mind of Leonardo tahun 2013.
Kemudian ada Leonardo da Vinci, The Universal Man, tahun 2019. Dan yang terakhir, yang paling kontroversial, The Da Vinci Code, tahun 2006. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, mungkin ketik pemikirannya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.